Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oh, ada warnanya. Oke, video kali ini saya akan memberikan penjelasan apa sih UT itu, Universitas Terbuka, dan apa kiat-kiat untuk menjadi mahasiswa yang baik di kampus ini. Oke, untuk awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Nur Rahmat Hadi Wijaksono, atau biasa disapa atau yang biasa dipanggil oleh Hadi atau Fatih. Oke, saya kelahiran Tarakan 22 Maret tahun 1996, dan saya di UT ini mengambil prodi jurusan hukum angkatan tahun 2020.1. Saat ini saya bekerja di suatu maskapai penerbangan charter perintis oleh Pemda dan Pemprov yang ada di Kota Tarakan, dan saya merupakan bagian staff airlines yang bisa dibilang operasional, dan saya sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa sih UT itu. UT merupakan sebuah universitas kampus yang bisa dibilang, namanya aja UT ya. UT itu universitas terbuka yang dengan kata lain menjaring ruang lingkup yang besar, sebuah kampus universitas yang besar, di mana ini targetnya oleh orang-orang yang mungkin lagi sibuk bekerja atau ada usaha lain, namun dia ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Jadi UT ini menyediakan sebuah sarana prasarana untuk wadah bagi teman-teman atau orang-orang di luar sana yang ingin melanjutkan pendidikannya namun tetap bisa bekerja. Oke, di UT ini menyediakan 2 fasilitas pembelajaran. Yang pertama itu tuton atau tutorial online, yang kedua itu TTM atau tutorial tatap muka. Jadi untuk online ini singkat aja, tutorial online ini pembelajarannya secara online melalui website UT sendiri, yaitu e-learning.ut.ac.id. Dan untuk opsi yang kedua adalah pembelajaran tatap muka, di mana setiap mahasiswa itu seperti perkuliahan seperti biasanya, tatap muka, cuman dengan batasan waktunya itu nggak lama dan memiliki batasan untuk belajarnya. Oke, untuk tutorial online sendiri, UT menyediakan satu website untuk pembelajaran, yaitu yang bisa diakses oleh di kalangan remaja, tua pun muda, anak baik, kakek, nenek, semuanya. Setiap pembelajaran itu untuk online setiap minggunya akan dikirim oleh dosen-dosen pembimbing kita 4 jam 12 malam, akan terus diupdate selama 1 minggu. Dalam waktu rentang 1 minggu, setiap minggunya akan diupdate setiap sesi. Jadi 1 minggu itu ada 1 sesi, selama kurun waktu ada 8 sesi, atau bisa dibilang dalam rentang waktu satu semester itu ada 8 sesi yang harus kita kerjakan. Di dalamnya yang seperti saya bilang tadi adalah materi-materi yang ada sudah disediakan oleh UT sendiri, materi, diskusi, tugas, dan tes formatif. Juga tak hanya materi dan tugas-tugas lainnya, di UT sendiri di websitenya itu menyediakan kita untuk saling diskusi satu sama lain, teman-teman kampus kita, tapi tidak dengan hanya ruang lingkup di kota kita sendiri. Ini menyangkut ruang lingkup yang besar seluruh Indonesia. Jadi untuk ada yang dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di website itu. Jadi kita bisa saling memberikan tanggapan atas jawaban yang ia berikan, seperti itu. Dan untuk yang bingung bagaimana cara kerjanya atau bagaimana cara menyelesaikan tugasnya setiap sesi itu, misalnya nih ada yang baru daftar, udah bingung nih bagaimana sih cara mengaksesnya. Nah, nanti kita dibuatkan grup oleh setiap angkatan itu, jadi kita bisa sharing bagaimana sih caranya mengaksesnya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana juga cara tips-tipsnya biar cepat. Jadi
Nggak susah kok kalau kalian mau belajar di UT, semuanya gampang dan pasti dibimbing oleh teman-teman kita dan oleh dosen-dosen kita semua. Oke, selanjutnya yang paling penting ialah apa sih kiat-kiat atau tips untuk belajar di UT. Menurut saya sendiri, kiat-kiatnya adalah atau tipsnya itu kan di UT ini setiap hari Minggu itu pasti akan diupdate sesi itu per minggu lah ya, per minggu itu satu sesi itu diupdate terus. Jadi tips saya sih untuk teman-teman UT sendiri ialah setiap muncul satu updatean yang ada di website itu, pastikan kalian harus mengisi daftar absen. Itu yang paling penting, karena daftar absen sendiri merupakan bagian yang penting agar dosen bisa mengecek apa kita bersedia untuk melanjutkan tutorial online dalam minggu itu. Terus tips selanjutnya ialah kerjakan diskusi atau tugas yang paling menurut kalian paling mudah. Jika misalnya ada yang paling susah itu gak usah dikerjakan dulu atau bisa diubah ke mata kuliah yang lain. Itu tipsnya yang kedua. Terus yang ketiga, jika dalam satu tugas kalian tidak bisa mendapatkan jawabannya yang ada di modul, seperti saya bilang seperti awal tadi, OT memberikan kelonggaran untuk mencari jawabannya atau bahan diskusi di luar dari modul yang ada di buku yang ada disiapkan UT itu, yang buku-buku pelajaran itu. Jadi pokoknya nggak susah lah kalau kita belajar di UT itu. Jangan bilang itu susah banget belajarnya, website kita nggak punya internet atau apa sebagainya. Di zaman era sekarang ini nggak ada yang sulit bro. Kita sudah sediakan fasilitas oleh negara untuk kita akses. Sekarang dari niat kita sendiri aja, bagaimana sih cara kita menyikapi agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja sih tips dari saya. Yang penting tetap semangat dalam mengerjakan, jangan mudah mundur, jangan bermalas-malasan. Yang terpenting, jika ada waktu harus selalu membuka website e-learning. Kalau kalian memang nggak niat sih, mungkin ini sih akan numpuk, karena pengalaman saya sih seperti itu. Jadi saya pernah itu dalam waktu seminggu itu di akhir pekan saya baru mengerjakannya, dan itu numpuk banget dan saya sudah rasakan sendiri seperti itu. Oke, mungkin itu saja, sekian tips dan kiat-kiat dan pemaparan saya tentang universitas terbuka. Dan di lain waktu kita akan membuat video selanjutnya, entah apa itu tugasnya nanti, siapa tahu nanti disuruh buat lagi nanti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk menonton video ini. Tetap semangat, pantang mundur, dan hashtag di rumah aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.